Kita semua pasti pernah merasakannya. Sore hari yang harusnya buat santai, malah jadi ajang pertempuran sama buku dan pulpen. Bener banget, pekerjaan rumah atau PR. Selama ini kita semua cuma bisa ngeluh ya kan? Tapi ternyata ada sebuah rahasia kelam di balik asal-usulnya. Sesuatu yang nggak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kalian mungkin mikir, ini kan keluhan anak zaman sekarang. Tapi coba lihat ini. Kutipan ini ditulis lebih dari 100 tahun yang lalu. Jadi perdebatan sengit soal PR ini ternyata udah berlangsung selama berabad-abad. Kalau kalian coba cari di internet, pasti ada satu nama yang selalu muncul. Tapi, gimana kalau nama itu ternyata cuma kebohongan besar? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Selama ini kan kita dicokokin sama satu cerita yang kayaknya meyakinkan banget. Satu nama yang dianggap jadi biang keladi semua tumpukan tugas kita. Ceritanya kedengaran logis banget kan? Ada guru frustrasi, terus dia bikin hukuman, hukumannya malah jadi sistem global. Nama Roberto Nevilis ini bahkan kesebar di puluhan blog dan artikel di seluruh dunia loh. Jadi, menurut legenda ini nih, PR awalnya itu cuma buat murid yang bandel aja, hukuman yang katanya mendidik. Tapi entah gimana, ide ini menyebar kayak api ke seluruh penjuru dunia. Nah, disinilah kebohongan itu mulai kebongkar. Para sejarawan udah coba melacak, dan hasilnya, nggak ada satupun catatan kredibel soal guru bernama Roberto Nevilis. Dia itu cuma tokoh fiksi. Sosok yang selama ini kita salahin ternyata nggak pernah ada. Dan ini dia bukti paling telaknya. Mitosnya bilang PR diciptakan tahun 1905 di Italia. Faktanya, 4 tahun sebelumnya, di tahun 1901, negara bagian California di Amerika Serikat udah ngelarang PR buat siswa di bawah 15 tahun. Loh, kok bisa sesuatu dilarang sebelum diciptakan? Ini paradoks yang langsung ngeruntuhin semua mitos tadi. Jadi, kalau cerita soal Roberto Nevilis itu cuma hoax internet, terus PR itu asalnya dari mana? Nah, jawabannya jauh lebih kelam dan rumit dari yang kita bayangin. Ini yang jarang banget orang sadari. Kita udah nyalain hantu selama 100 tahun lebih. Pencetus PR modern yang sesungguhnya punya agenda yang jauh berbeda. Jadi buang jauh-jauh deh pikiran soal siswa males. Tujuan awal PR itu sama sekali nggak ada hubungannya sama menghukum 1-2 orang. Dan yang lebih bikin kaget lagi, PR itu pada awalnya nggak dirancang buat bikin kita jadi lebih pintar atau lebih ngerti pelajaran. Betul, kekuasaan. Sebuah alat yang dirancang oleh seorang filsuf buat membentuk cara berpikir satu generasi penuh. Sebuah alat dengan misi yang sangat besar. Nah, ini dia nama yang seharusnya kita ingat. Johann Gottlieb Fichte. Dia bukan guru, tapi filsuf. Misinya Fichte waktu itu menyatukan negara Prusia yang lagi terpecah belah. Baginya, sekolah itu bukan tempat buat mencerdaskan, tapi lebih kayak pabrik buat nyetak warga negara yang setia dan patuh sama negara. Dan PR adalah senjatanya. Tujuannya itu bukan akademis, tapi psikologis. Gini logikanya, dengan ngasih tugas yang harus dikerjain di rumah, negara seolah-olah ngomong, "Hey, bahkan di ruang pribadimu, di rumahmu sendiri, waktumu itu bukan sepenuhnya milikmu, waktumu itu milik negara." Ini cara indoktrinasi yang halus banget buat nanemin kepatuhan dari kecil. Terus, ada seorang tokoh pendidikan Amerika, Horace Mann, yang kesengsem banget sama sistem Prusia ini. Dia bawa idenya ke Amerika, dan dari sanalah konsep PR sebagai kewajiban menyebar ke seluruh dunia. Ya, termasuk ke negara kita. Tapi penyebarannya itu nggak mulus-mulus aja. Sejak awal, PR itu selalu jadi medan pertempuran. Coba kita lihat gimana perdebatan ini bolak-balik kayak pendulum. Kalau kita lihat lini masa ini, ada pola yang menarik banget. Opini publik soal PR itu ternyata naik turun, bukan karena riset pendidikan, tapi karena kecemasan politik dan ekonomi. Waktu Uni Soviet meluncurkan Sputnik, PR digalakkan biar nggak kalah saing. Waktu ekonomi Jepang meroket, PR ditambah lagi. Jadi jumlah tugas anak-anak kita itu ternyata ditentukan oleh ketakutan orang dewasa. Dan dampaknya hari ini nyata banget. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, 56% siswa menganggap PR sebagai sumber stres utama dalam hidup mereka. 56%, bayangin, lebih dari setengah siswa merasa tertekan gara-gara PR. Oke, dengan sejarah yang kelam dan dampak psikologis yang seberat itu, apa PR masih relevan? Beberapa negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia kayaknya punya jawaban lain. Paradoksnya gini, negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia, kayak Finlandia, itu justru ngasih PR paling sedikit, bahkan ada yang nggak sama sekali.
Mereka ngebuktiin kalau prestasi akademis itu bukan datang dari seberapa banyak kerjaan di rumah, tapi dari seberapa berkualitas pembelajaran di sekolah. Nah, semua sejarah dan data ini seolah-olah membawa kita ke sebuah persimpangan. Ini udah bukan lagi soal tugas sekolah doang. Ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Sebetulnya masa kecil itu buat apa sih? Apa cuma periode latihan biar kita jadi pekerja yang produktif nanti? Atau sebuah waktu berharga buat bermain, bereksplorasi, dan ya sekedar jadi seorang anak? Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal nentuin masa depan pendidikan. Jadi, pertanyaan ini saya lempar ke kalian. Setelah tahu asal-usulnya yang sebenarnya, apakah kita harus melanjutkan warisan ini? Atau mungkin sudah saatnya kita menulis babak yang baru? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Lab Fakta, menguak fakta bukan sekedar cerita.